adalah apa yang kita pakai untuk menghidupkan tanah di sini semua. Jadi kronologinya tanah di sini dulunya tanah tidur, Ibu saya lapor. Tahun 2000 sampai 2006 itu tanah tidur. Saya masuk tahun 2006. Nah, di sini masih sebagian rawa dan petani menanam. Dan selama kita ajari penanaman yang bagus dan sistem pertanian yang sesuai dengan kaidah pertanian maupun teknologi, sekarang masyarakat sudah menyebar cara penanamnya bisa legowo, bisa menggunakan jajar panganten dan sebagainya. Dan produksinya yang tadinya hanya sekitar 1,5 ton itu di lokasi ini, kemudian meningkat menjadi sekitar sekarang pernah Ibu Dinas Pertanian panen juga bersama dengan sebagainya itu 16 ton. Tapi kita rata-rata di atas 7 ton. Artinya apa? Tanah yang tidur bisa kita hidupkan, bisa jadikan produktif. Dan banyak juga bantuan dari PPL maupun saran dari Dinas Pertanian untuk bersama-sama meningkatkan kemajuan petani di sini, Pak. Nah, untuk khusus di sini di petani kami dan mitra kami, serta lahan yang tadinya tidak subur, bagaimana supaya subur? Kita menggunakan teknologi mikropaguger, yaitu teknologi pupuk organik yang akan memberikan kehidupan, menitralkan racun maupun membuat tanah itu menjadi subur dan tanah menjadi sehat. Caranya gampang. Kalau ini kita pertama menggunakan bare soil, bisa ya dibuat fermentasi, Pak Eko? Nah, fermentasi itu adalah kita membiarkan bakteri itu supaya menjadi banyak dan kemudian kita sebar. Dan inilah sebetulnya pabrik pupuk di alam itu. Nah, caranya adalah kalau kita ada 20 liter air, sebentar, itu bisa hanya ditambahkan dengan 1 liter BOP 2000Z dan 1 liter Posmit. Ini dijadikan fermentasi menjadi 20 liter, dan 20 liter ini bisa nanti dicampur untuk 200 liter air untuk nyemprot tanaman apa saja dan tanah yang mati itu akan hidup lagi. Jadi ini yang sudah difermentasi setelah 20 hari itu bisa dipakai untuk nyemprot. Ini sudah diisi semprotnya. Nah, nyemprotnya coba di pepaya itu. Nah, ini yang sudah jadi dimasukkan. Jadi dari 20 liter atau dari 20 liter ini bisa dipakai langsung. Ambil yang sudah jadi sekitar 1 liter itu, kemudian ditambahkan air sampai penuh. Jadi hemat sekali Bapak-bapak. Biasanya kan pupuk 1 kilo ya, untuk 1 kilo kan. Ini bakteri 1 liter untuk 200 liter bisa diperbanyak menjadi 200 liter. Jadi 1 liter menjadi 210 kali lipat. Nah, kemudian tinggal ditambahkan air sudah sampai 15 saya. Kemudian disemprotkan misalkan pada pepaya di situ. Mohon segera aja langsung. Cara nyemprot ini pakai semprot mesin itu ternyata lebih enak katanya. Nah, semprot mesin ini nggak mahal Bu, paling 600.000, 700.000. Nah, ini untuk membantu petani, memudahkan agar hemat tenaga. Kenapa? Karena kita tidak bisa full mekanisasi. Nah, itu contoh penyemprotannya. Meja paling depan aja. Nah, ini tidak masalah. Kenapa? Kalaupun kena hidup, kalaupun kena minum, itu tidak menjadikan kita sakit perut ataupun keracunan. Kenapa? Karena isinya adalah bakteri kayak Yakult, tetapi untuk pertanian, jadi sehat dan aman. Cuman, mohon maaf, jangan diminum dan dijadikan ini. Ini untuk tanaman. Cukup. Kemudian kalau yang lain, kita menggunakan cara di larutkan. Contohnya adalah ini 200 liter itu, atau 200 liter bisa dikasih 1 kilo peresoil atau 100 liter lah misalkan mau padat. Peresoil ini adalah isinya bakteri-bakteri yang mengandung zat seperti madu hormon,
seperti mikoriza ini supaya kalau kekeringan itu dia membuat miselia atau jalur yang jauh sekali sampai ke dalam tanah seperti pompa dalam tanah. Nah kemudian juga ada astrobacter itu untuk menyuburkan tanah-tanah yang mati menjadi menghasilkan pupuk termasuk bacillus. Rhizobium juga mengambil pupuk dari udara maupun dari dalam tanah. Kemudian ada trichoderma itu adalah untuk membasmi atau menyerang hama penyakit patogen seperti jamuran atau ceperlayu, capaian ceperlayu dikasih ini sembuh. Kalau tanaman jamuran seperti padi disemprot atau dikasih dengan trichoderma, itu jamurnya nanti akan dimakan oleh trichoderma. Nah ini fungsinya adalah menghidupkan tanah menjadi subur, tanaman menjadi sehat. Setelah diaduk, kemudian bisa ditambahkan apa ini? Itu sudah jadi ini. Ini apa? Yang fermentasi. Ini fermentasi, kemudian bisa ditambahkan urea. Kok urea? Kenapa? Kalau mencari air kencing sapi kelamaan. Tapi urea ini kita pakai cuma 1 on. Gunanya apa? Untuk supaya bakteri itu makan urea, bukan urea dimakan oleh tanaman. Kalau bakteri itu makan urea, dia tumbuhnya cepat, Pak. Ditambah gula supaya tenaganya kuat. Nah, dan demikian yang tadinya itu 1 milinya itu cuma 1 miliar mikroba, selama 3 hari akan menjadi 1 triliun mikroba. Jadi makhluknya itu banyak triliunan. Nah, padat sekali. Nah itu kalau kita sebar, nanti dia akan menjadi pengaktif tanah, menjadi pelindung tanaman. Dan juga di sini banyak sekali ada hormon kayak pitase, auksin, giberelin, sitokin, dan phytoalexin. Itu semua bahan-bahan yang bikin kalau kita itu kalau ke rumah sakit itu disemprot disuntik dengan antibiotik imunisasi dan dikasih multivitamin, jadi kuat, sehat, dan seger. Nah setelah dicampur di situ selama 3 hari, kemudian setelah diaduk, ditutup rapat. Ini kemudian baru airnya digunakan untuk ngocor. Coba ambil ngocor tanaman sana. Bisa ditambahkan, ya BOP-nya 1 liter. Ya. Yang sudah difermentasi. Yang sudah difermentasi dari 1 liter ini untuk 200 liter tadi beresoil yang isinya 1 kilo. Nah, ini contohnya. Nah setelah itu tinggal ini bisa digunakan untuk nyemprot ataupun nyiram. Sekarang nyiram coba. Nah kalau 1 pohon itu dikasih 200 mili, 100 sampai 200 mili, tinggal ngitung 1 liter itu berarti sekitar 10. Kalau 20 liter berarti sekitar 200 tanaman. Lebih. Itu kalau sawit. Kalau tanaman-tanaman cabai ini bisa untuk 1/2 hektar. Itu. Kalau Padi 200 liter dan 1 kilo itu 1 hektar. Ya, jadi sangat murah, Pak. Sangat murah ya. Coba kalau Bapak mengangkut urea yang kimia, itu butuh 1 hektar itu kalau urea untuk padi itu biasanya 6 kintal. Kalau di Jawa di Indramayu. Di sini kita urea cukup pakai 1 kintal. Yang 2-3 kintal pakai beresoil sama ini. Jadi hemat biaya, tanaman sehat dan tanah menjadi hidup. Silakan disiram. Contoh itu. Di sana aja gak kelihatan. Mohon izin Pak. Itu tanaman apa? Jambu sama pepaya. Contoh. Nah itu cara penyiramannya. Sudah, mungkin jambu coba. Sudah, nggak usah banyak-banyak. Nanti kalau banyak nanti terlalu subur. Satu bulan sekali. Kalau saya umur ini sudah 3 kali. berapa bulan ini? Umur pepaya ini sekitar 5 bulan. 4-5 bulan. Nah pepaya ini sudah mulai 4-5 bulan sudah seperti itu. 4-5 bulan. Nah umur 8 bulan sampai 1 tahun nanti sudah mulai banyak stabil buahnya. Itu. Kita nanti juga ada jambu yang saya jambu kristal. Ini aplikasi kedua bisa disiram. Yang ketiga langsung. Coba di mangga atau di apa di situ.
Nah, satu mangga paling butuh sekitar 1 on sampai 3 on. Setahun 2 kali. Ya, hemat.